Tampilannya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Jadi saya model mengajarnya gini ya, saya minta semuanya di-subscribe dulu di YouTube-nya materi pengajaran, karena saya materinya semua di sana ya. Kemarin tuh saya cuma baru satu, siapa? Mahendra, ada yang nama Mahendra ya? Ada Itu yang saya, namanya, Pak. oh itu Mahendra kamu. Siapa? Ijah ya, Ijah Fit. Tolong yang Iya, lain Pak. subscribe dulu ya, karena nanti saya akan banyak ngasih tugas atau materinya dari situ ya. Mungkin nanti panggilan siapa, Iza bisa ngajarin yang lain untuk cara subscribe ya. Jadi hari ini kita akan pelajarin, nanti itu akan bertahap ya. Jadi mulai dari kita waktu membangun industri hotel atau restoran atau apapun, itu harus dilalui dengan visibility study. Ada yang tahu nggak artinya visibility study artinya apa? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak artinya apa? Saya minta kelasnya aktif ya, karena saya dari industri, saya seorang praktisi. Kalau nggak banyak nanya, sayang gitu loh. Karena kita akan ceritanya nggak teori aja, best practice-nya di industri itu seperti apa. Jadi once kamu nanti lulus, kamu masuk ke industri, bisa ke hotel atau restoran atau apapun, basic kamu udah kuat di bisnis hospitality ini ya. Jadi jangan malu untuk nanya. Kayak kelas senior kamu sebelumnya itu lebih aktif gitu loh ya. Malah saya support, saya nanti akan kirim banyak buku-buku pakai PDF ya, e-book gitu ya, nanti kamu bisa pelajari supaya apa ya, wawasan kamu lebih luas gitu. Kamu kan berkompetisi dengan sekolah pariwisata yang lainnya, sekolah tinggi pariwisata lainnya. Oke, kita mulai ya. Visibility study itu studi kelayakan untuk menghitung kira-kira kalau kita mau bikin bisnis restoran, bisnis apapun ya, misalnya kos-kosan, hotel, bisnis futsal misalnya, atau bikin apapun jenis bisnisnya, kita harus bikin studi kelayakannya dulu. Kira-kira bisnisnya ini menguntungkan nggak dalam jangka panjang gitu ya. Nah, nanti adalah faktor-faktor yang harus dipelajarin ya. Oke, saya minta apa dulu nih? Oh, Izah, panggilannya apa? Izah Al-Afid itu panggilannya apa? Panggilannya Iza, Pak. Izah. Oke, Izah baca dulu, Izah. Baik, Pak. Visibility study. Tujuan studi kelayakan bisnis. Satu, menghindari risiko kerugian. Dua, mempermudah perencanaan. Tiga, memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Empat, memudahkan pengawasan. Lima, memudahkan pengendalian. Thank you. Jadi itu ya. Jadi waktu kita mau bikin bisnis nih ya, kamu bikin kos-kosan seperti atau kafe gitu ya di Palembang gitu kan. Kamu harus bikin dulu namanya studi kelayakan. Nanti di studi kelayakan itu kita pelajarin, next slide-nya itu adalah cara menghitung untung ruginya, terus kira-kira dianalisa market kompetitornya, persaingannya seperti apa gitu, restoran di Palembang gitu ya. Terus ini juga buat guidance, buat petunjuk kamu waktu bikin itu tuh, buat alat kontrol gitu ya. Jadi supaya kamu tidak lose atau ruginya apa namanya banyak gitu ya. Nah, jadi di dalam studi kelayakan itu kita mempelajari beberapa aspek ya. Salah satunya aspek pasar, aspek internal, aspek hukum, dan dampak lingkungan. Oke, aspek pasar, Indah apa artinya kira-kira? Indah Sri Rejeki. Menurut kamu aspek pasar apa? Nggak apa-apa jawab salah juga, belajar. Apa aspek pasar, Indah? Prinsip dari sebuah pasar, Pak. Enggak, kalau kita mau bikin restoran, kamu mempelajari aspek pasarnya, kira-kira apa yang menurut kamu dianalisa di pasar itu. Misalnya kamu mau bikin restoran nih gitu ya, di mana tuh di Palembang tuh apa? Kambang Iwak apa gitu ya. Itu misalnya kamu mau bikin restoran di situ. Terus kamu harus mempelajari aspek pasar. Kira-kira aspek pasar apa sih yang dipelajari, Indah? Apa coba? Banyaknya pembelinya, Pak. Oke, terus Pembelinya apa itu lagi? Apa lagi? dari segi faktornya gitu, Pak. Atau Terus dari apa anak lagi? itu. Terus produk yang mau dijual ini juga harus sesuai dengan
produknya harus disesuaikan, betul. Jadi aspek pasar itu kita menganalisa ya kira-kira di sana kompetitornya udah berapa banyak tuh. Misal kamu masuk ke satu daerah, di daerah itu tempat kuliner gitu ya. Kira-kira daya beli market Kota Palembang itu range harganya berapaan tuh? Bisa harga misalnya dari 50.000 sampai 150 gitu ya. Ternyata kamu salah nanti ngasih harga 200 berarti nggak laku gitu ya. Atau kompetitornya sudah banyak, modelnya jualannya apa aja gitu ya. Kalau di situ kebanyakan jualannya tradisional, misalnya pempek, ya kamu nggak bisa kompetitif tuh, harus produknya diferensiasi ya. Harus berbeda gitu ya, untuk berbeda dengan market. Oke. Terus aspek internal perusahaan itu, nah dari internal kita dari sisi pemasarannya, teknik cara membuatnya, terus SDM-nya kita punya cook atau punya waiter waitress-nya seperti apa dan sebagainya. Terus keuangan kita, modal kita kira-kira kuat nggak gitu kan. Jadi kalau kamu bikin restoran tuh biasanya kita 3 bulan 4 bulan itu kita nyiapin dana untuk case yang terburuk, belum untung gitu ya. Jadi kamu harus keuangannya harus kuat gitu selama 3 bulan gitu ya. Terus aspek ekonomi ya kalau di daerah tersebut lagi pandemik, lagi COVID ini mungkin lebih banyak nanti take away atau delivery dan sebagainya ya. Kalau aspek hukum apa coba? Apa nih Thea Anggi Apriza ya? Thea ya namanya siapa? Iya, Pak. Aspek hukum kira-kira apa? Bisa jawab. Aspek legalitas mungkin dari tempatnya, Suaranya nggak jelas ya. tempatnya itu jelas, legal. Suaranya nggak jelas ya. Ini udah jelas belum, Pak? Ya gimana? Mungkin aspek hukum dan legalitas itu mungkin di masalah tempatnya, Pak. Salah apa tadi? Tempatnya, restoran. Oke. Ya betul ya. Jadi aspek hukum itu apakah lokasi tersebut memang diperuntukkan untuk bisnis gitu ya, untuk ini. Jadi nanti kan ada juga di peraturan daerah bahwa beberapa daerah yang nggak bisa dijadikan daerah untuk niaga atau bisnis gitu ya. Terus misalnya di perumahan juga kita kan kalau di perumahan itu harus izin tetangga ya, biasanya namanya undang-undang gangguan tuh. Kita kalau bikin perusahaan itu ada undang-undang gangguan, salah satunya harus ada persetujuan dari tetangga sebelah kanan, kiri, depan, belakang gitu ya. Terus aspek dampak lingkungan eksternal. Rido apa Rido? Aspek dampak lingkungan eksternal apa Rido? Rido? Halo? Udah Rido? Rido mana? Nggak ada Rido. Coba Doni. Don. Ya, apa Pak. aspek dampak lingkungan eksternal apa menurut kamu? Itu yang meliputi ini, Pak, pesaing, pemasok, pelanggan, dan pegawai itu, Pak. Kurang tepat kalau itu nanti di aspek pasar. Dampak lingkungan tuh misalnya kamu bikin usaha laundry gitu kan ya, terus ada buangan chemicalnya. Nanti ada AMDAL namanya. AMDAL itu diatur oleh Kementerian Energi gitu ya. Jadi kita harus buangan B3 ya, bahan yang berbahaya, chemical dan sebagainya itu harus ramah lingkungan gitu ya. Jadi kalau yang kamu jawab itu tadi aspek pasar ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini satu contoh ya. Ini gambaran aja, ini terlalu berat tapi at least kamu tahu ya. Nanti kalau kita bikin hotel, biasanya tuh kita ada biaya konstruksi ya. Ada biaya dari mulai struktur bangunannya ya, sipilnya, terus ME. Ada yang tahu nggak ME panjangannya apa? ME ada yang tahu nggak apa panjangannya? ME itu mechanical, electrical, jadi yang berhubungan dengan mesin-mesin, misalnya mesinnya kitchen, mesin laundry, mesinnya housekeeping gitu ya, terus sama electrical ya. Nah nanti semua biaya konstruksi ini kita hitung, jadi untuk bangun misalnya Hotel Aston di Palembang gitu ya, biaya konstruksinya 70 miliar gitu ya. Karena apa? Karena ada biaya arsitek, biaya interior, kan ada gambar tampak luar, tampak belakang, tampak dalam dan sebagainya ya.
terus ada yang bangunnya, ada kontraktornya, ada pengawasnya dan sebagainya. Katakanlah totalnya 75 miliar gitu ya. Biasanya kita kalau hotel baru buka atau restoran baru buka itu, kalau kita pakai brand ya, misalnya pakai Managed by Aston gitu ya, atau Managed by Arya Duta gitu ya di sana di Palembang, itu tuh kita sebagai owner dikenakan yang namanya technical assistant. Jadi technical assistant itu untuk menggambar, desain, terus untuk diskusi gitu kayak misalnya ini nanti gimana hotelnya, berapa kamar, berapa seating capacity restorannya, itu namanya adanya di technical assistant ya. Jadi nanti antara pemilik dengan si operator ini akan diskusi rutin, bisa sebulan sekali sebelum hotel buka, menjelang buka mungkin akan lebih sering ya. Itu nanti ada biayanya juga. Terus waktu kita hotel baru kerja atau restoran baru kerja, yang tadi saya bilang itu kita harus ada modal kerja nih. Karena mungkin bulan pertama, bulan kedua kan pembayarannya belum banyak gitu ya, atau masih hutang gitu, kredit gitu ya. Nah, atau masih rugi gitu ya. Jadi harus ada modal kerja awal. Kalau enggak nanti nggak bisa operation ya. Terus nanti kan kita rekrut karyawan, kasih training, terus nyetak-nyetak flyer buat marketing dan sebagainya, itu namanya di pre-opening ya. Nah, jadi dari biaya-biaya ini nanti untuk membangun suatu hotel, katakanlah Aston di Palembang nilainya 78 miliar gitu ya. Nah, ini 78 miliar ini adalah biaya untuk pembangunan hotel gitu ya. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada saya lanjut ya. Nah, nanti ini hanya gambaran aja, nanti detailnya di kuliah berikutnya. Nah, biasanya kita tuh saya ceritain aja dulu ya. Jadi waktu bangun hotel itu atau restoran, ini lebih ke hotel ya. Jadi kita kan mulai mungkin dari basement untuk parkir ya, untuk lantai 1 jenisnya kamar. Nah, kamarnya tipenya berapa tuh sudah dihitung sama arsitek tuh. Jadi misalnya kamar ukurannya 45 square meter atau 30 square meter gitu ya. Itu sudah diukur. Jadi untuk tadi dari 78 miliar itu kira-kira kita bisa dapat kamarnya berapa gitu, menggunakan berapa luasannya. Oh, ini ternyata luasnya nyampe 11.000 ya. Jadi 11.000 meter itu kan karena lantainya ada berapa nih? Ada 6 lantai gitu ya. Nah, nanti masing-masing lantai itu bisa modelnya kamarnya sama atau kamarnya berbeda-beda, itu tergantung dari kesepakatan antara arsitek sama owner. Nah, ini kalau contohnya ini di lantai 3 kamarnya ada 44 kamar, luasnya 22 square meter gitu ya. Ini udah ada training di hotel belum yang anak-anak sini? Anak apa sih? Room, udah ada yang training di hotel belum? Udah, Pak. Di mana kebanyakan trainingnya? Di Palembang semua, Pak. Banyaknya di Palembang, Pak, kemarin. Di mana, sorry? Di Palembang semua, Pak. Oh, Palembang semua. Hotel apa aja? Ada Windam, yang Windam, Arista, Hilton, Arista. sama Novotel, Pak. Oh, di Novotel ya. Oke. Ya. Kan nanti kamu kamu semuanya di front desk itunya, apa trainingnya di Evo atau di housekeeping? ada yang di FO, ada yang di HK, Pak. Oke ya. Oke, ini pengetahuan aja nanti untuk bikin hotel tuh begini cara persiapannya ya. Nah, nanti kita menghitung luasan kamar, berapa luasnya, berapa rupiahnya gitu ya. Ini saya cepetin aja nih, terlalu ini aja lah. Nanti detailnya sih lebih ke pengetahuan kamu aja ya. Nah, ini jadi dari masing-masing lantai kan tadi ada beberapa ruangan ya. Mungkin ini ada di lantai satunya ada restoran, atau coffee shop, terus ada ballroom kayak di Arya Duta mungkin misalnya. Ada pre-function dan sebagainya. Terus mulai kamarnya mungkin di lantai 2 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini adalah cara-cara untuk menghitung nilai investasi hotel atau restoran. Jadi kita harus dihitung nih rata-rata. Jadi harga per meter square-nya setelah jadi kamar itu harganya segini gitu ya. Nah, di luar tanah harganya segini dan sebagainya ya. Nah, dari sini nanti kita bisa lihat nih dari modal awal itu kira-kira nanti akan bisa balik modalnya di tahun berapa. Nah, ternyata ini setelah dihitung ya dengan investasi 78 miliar, dia menggunakan bank
54 miliar, sisanya modal sendiri gitu ya. Ternyata setelah dihitung itu, hotel tersebut bisa balik modal di 9 tahun. Jadi bisa kamu bayangin kan untuk investasi segini itu lama ya balik modalnya. Malah sekarang mungkin lebih dari 9 tahun, bisa 20 tahun gitu, karena kondisi pasarnya juga tidak terlalu bagus ya sekarang lagi pandemi ini ya. Oke, ini yang sesi pertama. Ada yang mau nanya nggak? Oke, kita lanjut yang topik kedua ya. Udah ada tampilannya yang kedua nih? Udah, Pak. Oke ya. Bentar ya. Oh ya, jadi kuliah sama saya cuma jam 8 sampai jam 9 ya yang online-nya. Sisanya nanti saya ngasih tugas ya, karena kan saya juga bekerja sebagai GM ya. Saya jam 9 harus ada morning briefing dan sebagainya. Jadi kita hanya 1 jam 8 sampai jam 9. Nanti akan ada tugas setelah setiap mata kuliah itu ya. Dan jangan lupa subscribe dulu ya, karena materinya ada di sana semua ya. Baik, Pak Dino. Oke, saya minta Putri, ada Putri? Ada, Put, Pak. baca Put. Nomor 1 dibaca aja. Pengertian hospitality. Suaranya nggak jelas, Put. Apakah masih nggak jelas, Pak, ini? Ya, oke, yuk. Pengertian hospitality. 1. Secara etimologi, kata hospitality berasal dari bahasa Proto-Italik yang merupakan bakal bahasa Latin hospes. Kata hospes tersebut merupakan gabungan kata hostis yang berarti orang asing dan postis yang berarti tuan rumah. Oke. 2. Nah, 1 dulu ya. Oke, Jadi Pak. ini dasarnya dari bahasa hospitality itu dari bahasa Latin, artinya ya nanti ujungnya itu kita sebagai tuan rumah, hospitality memberikan suatu kesan yang baik melalui servis dan sebagainya ya. Lanjutnya saya minta Salsa Bila, bisa dibaca nomor 2. 2. Hospitality berasal dari bahasa Latin hospitum atau kata sifatnya hospitalis yang berasal dari hospes yang artinya tamu atau tuan rumah. Konsep ini juga dipengaruhi oleh kata Yunani xenos yang menunjuk kepada orang asing yang menerima sambutan atau melakukan penyambutan terhadap orang lain. Herzberger 1999. Hospitality dalam pengertian nomor 1 dan 2 di atas dimaknai dalam dimensi subjek atau pelaku. Salsa. Saya minta lagi siapa nih? Lagi ya, belum ada. Rizka, ada Rizka? Rizka baca nomor 3, Rizka. Rizka Amalia. Baik, Pak. Hospitality berasal dari kata hospes yang berarti tamu. Hospitalitas berarti sikap sebagai tuan rumah yang baik, sering diartikan sebagai keramah tamahan orang yang suka menjamu, akrab dan dapat menciptakan suasana santai. Newen 1998. Hospitality dalam pengertian ini dimaknai sebagai bentuk kata kerja. Oke, ini sih kamu teori, nanti tinggal baca ya. Jadi nanti di bisnis hospitality ini saya akan ngajar nanti pertemuan 2, 3 dan seterusnya dari departemen masing-masing. Nanti mulai dari rooms departemen, bagaimana manage rooms gitu ya, mulai dari FO, housekeeping, reservation, terus masuk ke F&B, product, kitchen, sampai ke engineering nanti ya. Jadi kita berapa kali pertemuan sih? 16 ya? Atau berapa kali ya kalau di Tekpan berapa kali pertemuan? Dipotong UTS sama UAS berapa kali ya pertemuannya? Halo? 16, Pak, kalau nggak salah. 16 ya. Jadi seminggu 2 kali ya? Iya, kita bantu cek lagi nanti, Pak. Ada perubahan. Oke, lanjut. Tadi udah itu siapa tadi? Elvan, bisa Elvan baca nomor 4. 4. Sedangkan dalam bahasa Inggris, hospitality didefinisikan sebagai kata friendly dan yang artinya ramah, yang murah hati atau dermawan, dan memberikan hiburan kepada tamu atau orang baru.
Kadang-kadang sering digunakan untuk memberikan perlakuan istimewa terhadap tamu yang tinggal dan menggunakan fasilitas. Adapun industri hospitality dapat diartikan sebagai bentuk perusahaan yang terlibat dalam penyediaan jasa untuk tamu atau concierge. Oxford Dictionary. Oke ya, jadi sengaja saya ini sekalian buat ngabsen satu-satu, jadi masing-masing anak nanti membaca untuk jadi supaya sekalian sebagai daftar hadir. Nanti saya checklistnya ya. Oke, 5 dan 6 bisa Presilia Adinda. Nomor 5 dan 6. Hospitality dalam Kamus Inggris dan Indonesia memiliki makna keramah tamahan, kesukaan, atau kesediaan menerima tamu. Eko 1976. Hospitality merupakan interaksi antara tuan rumah dengan tamu pada saat yang bersamaan mengkonsumsi makanan dan minuman serta akomodasi. Webster 2000. Oke, secara teori kan hampir semua yang kata-katanya sama, lebih ke ramah tamahan. Kita sebagai host atau tuan rumah menjamu atau melayani dari tamu-tamu kita ya. Hampir sama semua teori-teorinya, cuman beda yang mengungkapkan teorinya. Nomor 7, Elfrida, bisa dibaca. 7. Hospitality adalah sikap keramah tamahan dalam artian merujuk pada hubungan antara guest atau tamu dan host atau tuan rumah atau penyedia jasa, dan juga merujuk pada aktivitas atau kegiatan keramah tamahan yaitu penerimaan tamu dan pelayanan untuk para tamu dengan kebebasan dan kenyamanan. Yudik B. Oke. Lanjut. Tadi siapa? Udah Putri ya. Izah udah. Batara. Jagat Nata. Nomor 8. Menurut Mill, tahun 1990, the hospitality of an area is the general feeling of welcome that is received while visiting the area. People do not want to go where they do not feel welcome. Jika diartikan secara bebas adalah tempat di mana wisatawan dapat merasa diterima ketika mengunjungi tempat itu. Orang-orang tidak akan datang jika mereka merasa tidak diterima. Oke, thank you. Hampir sama, intinya tetap feel welcome. Lanjut ke tadi siapa ya? Rido, ada Rido? Hadir, Pak. Ya. Nomor 9. Hospitality memiliki arti keramah tamahan, kesopanan, keakraban, dan juga rasa saling menghormati. Jika dikaitkan dengan industri pariwisata, dapat diibaratkan bahwa hospitality merupakan roh, jiwa, semangat dari pariwisata. Tanpa adanya hospitality dalam pariwisata, maka seluruh produk yang ditawarkan dalam pariwisata itu sendiri seperti benda mati yang tidak memiliki nilai untuk dijual. Menurut Pendit dalam Ambarwati 2017. Oke, jadi hospitality itu terutama Indonesia tuh punya keunggulan ya. Orang kita lebih mudah, lebih sincere ya, lebih ini untuk melayani. Senyum juga kadang-kadang ya ada beberapa daerah sih yang agak susah senyum, tapi secara umum orang Indonesia bagus gitu. Nah itu terlihat dari nanti kalau kamu kerja di kapal ya, atau di hotel-hotel di luar negeri, ada satu kecenderungan baik GM atau ownernya itu senang mempekerjakan orang Indonesia karena orang Indonesia satu orangnya ramah, bekerjanya bagus gitu ya. Tapi kadang kita juga harus punya apa ya namanya? Punya keberanian ya. Kadang-kadang kebaikan kita itu suka dibully nih sama negara lain. Kalau kamu kerja dengan multi company, misalnya kamu nanti kerja di kapal ya. Di kapal itu atau di hotel itu nanti banyak ada orang India, orang Bangladesh, orang Filipina gitu ya. Nah, kekurangan kita itu adalah bahasa Inggrisnya gitu loh ya. Nah, mereka kayak orang India, Filipina, Inggrisnya bagus-bagus tuh. Kadang-kadang mereka bisa nyari muka dengan bahasa Inggrisnya, tapi kerjanya kurang bagus. Nah, orang Indonesia kerjanya bagus, tapi nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Nah, itu kadang-kadang itu yang kamu akan hadapi tuh di dunia industri nanti. Jadi kamu harus siapin juga mental unggul ya, maksudnya dalam artian karena nanti dalam pekerjaan itu kan kamu akan dibagi-bagi pekerjaan ya.
Kadang-kadang kita kerja satu tim dengan negara multi etnik gitu kan, dengan negara multi country gitu ya. Karena kebaikan kita dimanfaatkan gitu. Jadi kamu juga harus di dalam industri harus punya prinsip gitu ya. Kadang kita membantu dalam batasan tertentu fine gitu loh. Nah, tapi kalau dalam kerjaan dengan multi ini tuh kadang-kadang kita dimanfaatin gitu loh. Banyak senior-senior teman-teman saya, rekan-rekan saya yang lain tuh kalau kerja di itu tuh orang kita dikasih kerjaan lebih banyak gitu. Apalagi kalau leadernya mungkin orang Filipina atau leadernya orang apa namanya India dan sebagainya. Mereka itu kompak gitu, solid. Nah, solid dalam artian negatif gitu ya. Nah, kita makanya harus pertama kamu siapin Inggrisnya. Jadi once nanti kamu kerja di luar negeri, kerja di kapal, dimanapun, modal utama adalah bahasa gitu loh. Jadi kadang-kadang kamu ngerti jawabnya, tapi nggak ngerti bahasa Inggrisnya, jadi disangkanya kita look stupid gitu ya. Jadi kita nggak boleh begitu, kita harus punya mental yang bagus gitu ya. Oke, kita lanjut. Windy, nomor 10, Win. Yang ke-10, merangkum beberapa pengertian di atas, maka pelayanan hospitality dapat didefinisikan kembali sebagai pengetahuan, sikap, atau etika, dan keterampilan dalam pelayanan yang wajib diberikan oleh pelaku usaha jasa selaku tuan rumah kepada penerima jasa atau konsumen sebagai tamu yang mencerminkan pelayanan yang penuh kehangatan dan keramah tamahan sehingga pelanggan merasa nyaman dan puas, merasa dihargai sebagai jiwa manusia seutuhnya. Ya. Nah, ini ada satu contoh juga ya. Kamu pernah tahu kan Hotel Amaris, tahu ya? Amaris di Palembang ada ya, Amaris? Ada, Pak. Nah, Amaris melakukan ekspansi ke Singapura tuh. Di Singapura buka di kalau nggak salah di apa namanya itu. Di areanya juga rame gitu ya. Cuman yang kerjanya kebanyakan orang Singapura ya, which is mungkin beda dengan orang Indonesia yang ramah dan sebagainya gitu. Jadi kamu ngerasain beda stay di Amaris di Indonesia dengan di sana itu apa ya? Itulah hospitality itu kan datang dari dalam diri kita, itu ditambah dengan training, pelatihan dan sebagainya sehingga memberikan apa ya? Memberikan pelayanan itu bisa dengan tulus gitu. Kamu coba nanti ke Singapura gitu ya, kalau ini ada waktu atau ada biayanya, kamu lihat ya cara mereka menghandle atau menginikan tamu, terasa kaku gitu ya, bicara seperlunya gitu kan, beda dengan orang kita yang sangat ramah. Kadang-kadang budaya kita kan yang mau nanyakan bapak dari mana background ya, kalau di luar negeri kan malah nggak suka ya nanya private. Nah itu mungkin bedanya juga ya. Tapi pelayanan-pelayanan yang bersifat hospitality yang tulus dari dalam itu yang menjadi rohnya hotel gitu. Makanya orang kita banyak di Maldives ya, kalau kamu ke Maldives kerja di sana, di front desk tuh banyak orang kita gitu, dan mereka sangat happy dengan orang Indonesia gitu, karena dengan apa sincernya ya, sih ketulusan gitu dalam melayani tamu. Oke, sampai di sini ada yang mau nanya? Nanti saya kalau nggak ada tugas ya di halaman yang kedua tadi. Ada yang mau ditanya nggak? Izin Nah, bertanya. udah cepetan nih saya ngajarnya, harusnya sejam. Ada yang mau nanya nggak? Windy izin bertanya, Pak. Yuk, silakan. Mengenai studi kelayakan tadi, Pak. Jika kita membangun suatu bisnis tuh, Pak, sesuai dengan aspek-aspek yang Bapak jelaskan, apakah masih memungkinkan terjadi kegagalan? Oke, thank you. Bagus pertanyaannya. Namanya hidup, walaupun kita udah prepare, udah belajar, udah apa, gitu, dan kita memang rezekinya belum lulus, pasti belum lulus gitu ya. Sama dengan bisnis juga. Tapi dengan kita mempersiapkan itu, kalaupun terjadi kegagalannya tidak terlalu signifikan gitu ya. Karena kan sekarang faktor bisnis ini dipengaruhi juga faktor ekonomi ya. Jadi kadang-kadang ekonominya lagi tidak baik ya, pasti imbas ke ke bisnis kita. Namun kita harus memang melakukan suatu creative thinking ya, creative marketing ya. Apalagi sekarang kalau kamu lihat, nggak tahu kalau di Palembang ya, kalau di Jakarta itu beberapa hotel besar pun udah mulai jualannya, misalnya yang tadi itu delivery gitu ya, yang tadinya mungkin kayak bintang 5
Nggak mungkin jualan apa sih bento box gitu ya. Kayak sekarang kelasnya Marriott, kelasnya Mulia tuh jualan juga tuh rantangan gitu ya, box gitu ya. Nah itu untuk apa mengantisipasi karena market sedang lesu gitu. Nah kita harus punya suatu strategi-strategi yang intinya yang apa sih namanya yang selalu berkembang ya. Kita nggak bisa menggunakan model promosi yang itu aja gitu loh. Nah makanya kita dibutuhkan anak-anak muda yang punya creative thinking ya. Nanti saya ajarin di sesi selanjutnya itu nanti tentang digital marketing, itu mata kuliahnya sangat menarik. Jadi kamu sebagai anak milenial harusnya kuat di digital marketing nih, karena semua industri mau nggak mau setelah pasca pandemi ini tuh dia akan masuk ke digital marketing. Jadi bagi usaha hotel apalagi gitu ya restoran yang tidak memperkuat basis digital marketingnya, dia akan kehilangan pangsa pasar gitu loh ya. Kita tuh sekarang nyampe ke TikTok aja ibaratnya gitu ya, semua hotel juga promosi ke situ gitu loh. Karena memang marketnya prinsipnya kita gini, kalau marketing apapun peluang itu, apapun ada suatu tools baru kita harus masuk gitu. Tapi tergantung ya brand-brand besar kayak Marriott atau itu dia akan berhati-hati sih. Kayak waktu itu kita propose TikTok itu nggak langsung di approve gitu. Kita harus melihat, dia akan melihat plus dan minusnya gitu loh. Khawatir menjadi efek negatif gitu ya. Nah itulah namanya marketing. Nanti digital marketing saya ajarin tentang gimana cara mulai dari promosi itu tadi dari IG, dari Facebook, dari segala macam platform, tapi terintegrated gitu loh supaya market yang kita grab-nya dapat gitu loh. Kayak saya, hotel saya di Belitung gitu, saya bikin influencer dari orang Palembang misalnya, atau saya juga kalau kamu pakai Google Analytics ya, kita akan mapping market nanti Palembang, Bangka, Jakarta gitu misalnya. Nah nanti itu kita akan lihat pergerakan-pergerakan tamunya modelnya seperti apa, profilnya seperti apa. Nah itu sangat menarik. Sekarang beda dengan zaman dulu yang marketingnya sangat konvensional, tradisional, hanya beriklan, terus sales call. Sekarang kita lebih banyak main digital gitu ya. Oke, yang mau nanya yang lain, ini saya akan nilai yang banyak apa ya, yang aktif bertanya, saya akan menjadi poin sendiri untuk nilai nanti di UAS ya. Silakan yang mau tanya lagi selain tadi itu. Ada lagi yang mau nanya? Yang lain? Ayo, siapa lagi yang mau nanya? Pak, Salsa Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan Salsa. Dari tadi kan Bapak sempat menyinggung tentang digital marketing ya Pak ya. Menurut Bapak pribadi untuk pengaruh dampak negatif dari digital marketing ini sendiri apa sih Pak yang udah mungkin pernah Bapak alamin selama Bapak menerapkan digital marketing ini di hotel Bapak sendiri. Terus juga bagaimana cara Bapak untuk mengurangi dampak negatif itu sendiri Pak dari digital marketing itu sendiri. Terima kasih sebelumnya Pak. Saya sih dampak negatif sih enggak ya, cuman kerjaan jadi nambah sih. Karena dengan sekarang tamu terconnected gitu ya, langsung gitu ya. Jadi kan bisa aja tamu komplain itu langsung ke media gitu kan ya. Sedangkan media itu kan percepatan penyebarannya sangat cepat gitu ya. Nah terkadang dia belum konfirmasi dulu gitu loh problemnya. Hanya satu pihak doang gitu, seolah komplain lewat media, tapi tidak tidak direkonfirmasi ke hotelnya gitu kan. Nah nama hotelnya kan akan seolah kalau orang membaca sekali kan seolah hotel yang salah ya. Kadang-kadang bisa jadi ada dua sisi nih, informasinya salah atau memang kejadiannya tidak sebenarnya. Jadi kan sebenarnya kalau kita di konvensional itu kita di koran-koran itu kita ada hak jawab ya, misalnya ada wartawan nulis gitu ya, terus nulisnya miring gitu ya, kita tuh ada hak jawab sebagai konsumen, kita harus memberikan suatu jawaban dengan supporting dokumen bahwa hal yang dituliskan di koran itu misalnya nggak benar. Nah cuma kan problemnya dengan ini kan percepatannya sangat cepat gitu, kamu lagi stay
Terus misalnya kamu licin di kamar mandi jatuh gitu kan ya. Kamu nggak report ke hotel tapi langsung masuk ke medsos gitu kan. Nah, itu juga akan menjadi problem kan bagi hotelnya gitu. Bisa jadi kan licinnya itu ya karena mungkin tamunya juga maksudnya mandinya jorok, misalnya sabunnya di mana-mana akhirnya licin gitu kan. Itu kan di luar kuasa kita ya, karena itu perilaku tamu gitu kan. Nah, itu mungkin yang lebih ke negatif side-nya lebih ke situ sih. Jadi kita lebih apa ya? Sebenarnya sih nggak negatif, tapi kita harus lebih hati-hati lagi dan lebih cepat merespon, dan how to responnya juga harus benar gitu. Jangan kamu merespon itu pertama kamu langsung mengcounter gitu loh. Bahasa-bahasanya biasanya kita akan berbicara baik dulu, misalnya terima kasih Ibu telah stay di hotel kami, bla bla bla. Terus baru masuk ke masalahnya, mengenai masalah Ibu setelah kami telusuri ternyata ABCD, pakai supporting dokumen. Nah, lebih banyak nanti paperwork-nya sih, lebih banyak kerjaannya gitu loh. Jadi nanti itu di hotel kan ada namanya Markom ya, marketing communication, dia itu harus bisa mengcounter gitu-gitu tuh, apa namanya, efek side dari percepatan digital begitu ya. Itu Salsa ya, tadi Salsa ya siapa? Iya, baik. Terima kasih Pak Oke. Dino. Yang lain ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya yang lain? Kalau nggak ada, saya akhiri nanti atau yang di PowerPoint ini coba lihat ada tugasnya nggak di halaman akhir ya. Biasanya saya kasih tugas, kalau nggak ada nanti saya kirim mungkin habis ini ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita ketemu lagi hari Rabu ya. Iya, Pak. Rabu jam yang sama, jam 8 sampai jam 9. Jangan lupa nanti Indah ya, ketua kelasnya Indah. Tolong di recap siapa aja yang udah subscribe ya Indah ya, supaya nanti saya bisa counter cek dengan yang ada masuknya. Oke, kalau nggak ada lagi, terima kasih. Selamat pagi, kita ketemu lagi next Wednesday ya. Thank you and see you. Terima kasih Pak Dino. Thank you Pak Dino. Selamat pagi. Pak Dino, selamat pagi Pak. Bye.